Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di sini karena berhubung Ibu Nisianya tidak ada, jadi sudah disediakan, tapi nanti untuk memberi laporan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah mau memberikan kesempatannya dan juga perhatiannya kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi kali ini. Di sini saya akan membahas tema tentang budidaya ikan gurame. Mana ikan? Teret. Nah, ini dia ikan guramenya. Di sini sebelum kita masuk ke semua materi yang akan kita bahas, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kita pertama-tama di sini perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Kafka Dina Rizkia. Lalu di sini ada Amalia Pratiwi ya sebagai pramateri ketiga. Lalu selanjutnya ada Muhammad Firdi Adi Pratama sebagai notulen atau notulis. Selanjutnya ada Reimas sebagai pramateri pertama. Ya. Oke, lanjut yang lain yaitu ada Cynthia sebagai pramateri kedua. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan atau ke materi yang akan disampaikan oleh Reimas terlebih dahulu. Oke, untuk Reimas waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Semoga, selamat pagi, maaf ya. Semoga teman-teman semua masih semangat untuk terus mengikuti presentasi ini ya teman-teman. Iya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari observasi kami adalah seorang narasumber yang bernama Mang Ujang. Mang Ujang adalah seorang pegawai karyawan swasta yang sudah berkeluarga. Beliau mendirikan usaha budidaya ikan guramenya semata-mata hanyalah karena hobi. Beliau juga mengatakan bahwa usaha ikan guramenya ini tidak langsung terbuat begitu saja, namun ada sedikit cerita di baliknya. Pertamanya, beliau memiliki kolam yang kecil dan berisikan hanya beberapa ikan saja. Namun, kerabat dan tetangga lainnya justru meminta permintaan ikan kepada Mang Ujang agar ikan tersebut dijual. Akhirnya, Mang Ujang menjual ikannya. Lama-kelamaan permintaan yang semakin membanyak, permintaan yang semakin membanyak itu membuat Mang Ujang mau tak mau. Karena hasilnya menggiurkan, Mang Ujang pun membesarkan usahanya dibantu dengan keluarganya. Menurut ia sendiri, ikan gurame adalah ikan yang sangat manja, ikan yang cepat mati jikalau sisiknya terkena goresan sedikit saja. Ikan gurame juga memiliki nilai jual yang tinggi. Menurut beliau, karena ikan gurame sangat sulit perawatannya, maka ikan gurame termasuk ikan yang mahal karena perawatannya yang sulit. Berikutnya, tujuan. Yang pertama dan yang paling utama, tujuan kami adalah untuk memenuhi tugas observasi lapang mata pelajaran PKWU yang telah diberikan oleh Bu Nisya. Yang kedua, tujuan kami adalah untuk belajar, berbicara, dan bertanya kepada orang asing yang tidak kami kenali. Dan yang ketiga, tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana cara merawat, membudidayakan, dan mengembangbiakan ikan gurame. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah atau masalah dan hambatan yang kami dapatkan pada saat observasi terbilang cukup sedikit. Kami mendapati masalah atau hambatan yaitu pada saat kami menanyakan modal utama yang seharusnya narasumber sebutkan berapa modal utama saat ia akan memulai usaha budidaya, namun justru narasumber atau Mang Ujang malah menyebutkan harga jual ikan gurame per kilonya. Karena antrian yang panjang dan waktu yang tidak cukup dan tidak efisien,
maka kami dengan berat hati menerima jawabannya dan menyudahi wawancaranya. Lalu di sini ada kerugian usaha. Yang pertama ada kematian massal yang disebabkan oleh beberapa faktor dan juga cara pemijahan. Yang perlu teman-teman tahu, pemijahan adalah perkawinan di mana induk betina dari ikan mengeluarkan atau menghasilkan sel telur dan induk ikan dari jantan mengeluarkan sperma yang menghasilkan bibit-bibit telur atau bibit ikan. Pemijahan yang salah justru akan membuat ikan mati massal. Mengapa? Karena pemijahan yang salah akan membuat induk atau jantan maupun anak dari sel telur tersebut mati dengan cara yang tragis. Lalu yang kedua ada faktor cuaca. Faktor cuaca juga sangat mempengaruhi, contohnya curah hujan yang tinggi. Pasti teman-teman semua tahu, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kebanjiran, betul? Betul. Kebanjiran itulah salah satunya, apalagi untuk para pembudidaya yang belum menyiapkan kolamnya dengan baik dengan contoh tidak menyiapkan saluran air atau saluran pembuangan yang jikalau hujan datang yang membuatnya banjir bisa terbuang, namun justru pembudidaya yang tidak siap tidak akan menyiapkan itu semua dan berakibatkan kebanjiran yang menghanyutkan ikan-ikan mereka. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan ikan. Gurame membutuhkan waktu 1,5 atau 1,5 tahun. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa waktu 1,5 tahun ini bisa masuk dalam kerugian? Jawabannya adalah karena 1,5 tahun itu pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat, teman-teman bayangkan saja, jikalau permintaan sudah banyak dari konsumen, namun justru narasumber ikan yang ia siapkan justru belum tumbuh secara sempurna, atau bisa dibilang ikan yang ia siapkan belum tumbuh secara maksimal dan masih ada di usia-usia yang bisa dibilang belum siap untuk dipanen. Dan itu justru membuat para konsumen lari ke pedagang lain untuk mencari ikan yang sudah siap. Maka dari itu, mengapa waktu 1,5 tahun dimasukkan ke dalam kerugian? Karena itulah. Lanjut ke morfologi ikan gurame. Teman-teman bisa lihat di sini, ini morfologi dari ikan gurame. Yang pertama ada mata yang terletak di bagian depan atau di wajah ikan, tepat berada di sebelah insang. Yang kedua ada mulut. Mulut ikan berada tepat lurus di depan wajah ikan atau tepat di tengah bagian depan ikan. Yang ketiga ada insang. Insang berada di samping dan insang itu jika dibuka ada rongga dalam ya teman-teman. Nah, lalu keempat ada sirip perut. Sirip perut berada di bawah bagian depan di bawah insang yang menjuntai ke bawah seperti tali. Ada 2 pasang ya teman-teman. Nah, terus di samping insang ke bawah sedikit ada sirip dada. Sirip dada ada 2 pasang dan berada di samping insang. Tepat ya teman-teman, di samping insang. Lalu ada sirip dubur. Sirip dubur berada di bagian bawah ikan. Lalu setelah sirip dubur ada sirip ekor yang menyatu dengan batang ekor. Ini batang ekor. Ini sirip ekor. Lalu ada sirip punggung yang berada di atas punggung ikan. Sirip punggung ini hampir mirip dengan sirip dubur, namun lebih besar sedikit dubur ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada si garis lusur. Garis lusur berada di atas sedikit ke tengah ikan, yang jika teman-teman perhatikan ada sedikit perbedaan warna yang melengkung di tengah ikan. Lanjut ke klasifikasi ikan gurame. Yang pertama ada kingdom. Kingdom dari ikan gurame adalah Animalia. Filumnya Chordates, kelasnya Achinopteri, ordonya Anabantiformes, familinya Osporonomidae, genusnya ada Ospronemus, dan spesiesnya juga ada Ospronemus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya,
Dimohon untuk teman-teman semua memperhatikan apa yang sedang dipaparkan ya materinya oleh para pramateri, karena jika tidak kalian juga yang mungkin nantinya akan rugi, karena ini juga semuanya bermanfaat untuk kalian semua. Siapa tahu nanti kedepannya ada yang mau buka usaha ikan gurame ya kan? Ya. Oke, lanjut di sini. Oke baik, jadi di sini kita lanjut aja ke pramateri kedua, yaitu ada Cynthia yang akan memaparkan beberapa materi lagi ya. Teman-teman semua jangan bosan ya. Ya. Oke. Baik, untuk Cynthia waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya simpulkan. Pertama, manfaat. Manfaat ikan gurame menyehatkan jantung, menjaga berat badan, dan sebagai sumber energi. Menyehatkan jantung dan menjaga berat badan memiliki omega 3, yang mana asam lemak tersebut membantu di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi yang sudah saya simpulkan. Pertama, menyehatkan jantung dan menjaga berat badan. Keduanya memiliki omega 3 yang membantu mengurangi lemak yang dapat memicu peradangan tubuh. Yang kedua, sumber energi. Nah, kandungan dari ikan gurame memiliki protein dan vitamin E yang membantu menyehatkan kulit menjadi halus dan sehat. Ciri-ciri ikan gurame yaitu badannya pipih dan dagingnya cukup tebal, mulutnya moncong dan rahangnya kecil. Penyakit pada ikan gurame ada 3, yaitu bercak putih, kutu ikan, Agulus imbricus, dan Myxosphaeriasis. Yang pertama, bercak putih. Bercak putih pada ikan gurame bisa dilihat dari kulit mulut ikan yang putih. Terdapat bercak putih pada kulit ikan yang terlihat kembang kepis seakan kekurangan oksigen. Yang kedua, kutu ikan. Kutu ikan akan menempel pada kulit ikan gurame yang akan mengalami pendarahan. Penularan penyakit ini cukup cepat, hanya perlu kontak langsung dengan ikan yang lain. Yang ketiga, Myxosphaeriasis, yaitu penyakit ini menyerang pada insan dan sistem saraf pada ikan gurame. Yang ketiga, hama pada gurame. Hewan yang menyerang ikan gurame ada 3, yaitu biawak. Biawak akan menyerang ikan gurame pada malam hari jika lingkungan tersebut kotor ataupun bersemak-semak. Kedua, burung. Burung biasanya akan menyerang ikan gurame jika tidak tersedia jaring. Burung biasanya menyerang ikan yang berwarna terang. Ketiga, ular. Sama seperti burung, ular juga akan menyerang ikan gurame jika tidak terpasang jaring. Hama ini akan menyerang ikan gurame dan benih ikannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Cynthia. Boleh tepuk tangan dulu. Walaupun Cynthia agak sedikit gugup ya, mungkin nervous, tapi semoga semua materinya yang tadi, apabila teman-teman semua ada yang kurang jelas, nanti bisa
Tebak-tebakannya ikan apa yang kemana-mana selalu bertiga? Ikan teri. Aku duluan yang jawab ikan teri. Gini dulu. Lagi. Tiga. Oke, selanjutnya ini ada mengenai jelas tadi yang disampaikan sama Cynthia ya. Ini ada yang ingat atau enggak? Sebutkan 3 penyakit yang terdapat pada ikan gurame. Bintik air. Yaudah, minum dulu deh juga apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Udah, 1, 2, 3. Satu, bilang satu. Dua lah. Ya, Sabtia. Kutu air sama bercampur deh. Oke, benar. Masih ada lagi nih. Ada lagi. Makasih ya. Bakar. Lagi nih ya. Ini baru yang tadi banget nih. Bakar. Oke, jadi tebak-tebakan. Ada aja. Ini aja lagi. Sebutkan 3 hama yang barusan disampaikan sama Cynthia. Lalu 1, 2, 3. Paling mudah. Aja. Udah. Kita sih. Hama biawak, hama burung, dan hama buaya. Emang sudah lupa. Biawak, burung, buaya. Udah habis semuanya. Udah kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Buaya dulu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Amalia. Silakan Amalia untuk waktu dan tempat kami. Seram. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit materi yang sudah kita Baik, di sini saya akan memberikan materi tentang penanggulangan hama dan penyakit. Yang pertama itu ada penanggulangan penyakit. Cara penanggulangannya itu ada pemberian obat-obatan dan pengobatan secara herbalis. Tapi lebih dianjurkan untuk pengobatan herbalis karena agar mengantisipasi karena jadinya bahan Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penanggulangan hama dan penyakit. Yang pertama ada penanggulangan penyakit, yaitu dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan pengobatan secara herbalis. Tapi lebih dianjurkan untuk pengobatan secara herbalis karena untuk mengurangi efek samping dari bahan kimia obat-obatan. Yang kedua ada cara penanggulangan penyakit hama, yaitu jaringan ikan dan air dipasang sungguh untuk melindungi ikan dari serangan serangga dan hama, yaitu dipasangkan jaringan ikan di air pasang sungguh. Baik, untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada petani. Petani berkeliling untuk menjual hasil panen kepada konsumen dan pedagang untuk berkeliling. Yang kedua ada pasar. Petani mendatangi pedagang pasar untuk mengajak bekerja sama dan untuk mengajak bekerja sama. Dan untuk yang ketiga itu online. Petani cukup membuat brosur dan disebarkan melalui Facebook dan WhatsApp. Dan yang terakhir rumah makan. Petani narasumber mendatangi rumah makan untuk mengajak bekerja sama dan memaparkan hasil panennya. Baik,
selanjutnya ada promosi usaha. Yang pertama itu melakukan penjualan secara langsung. Yang kedua menjualkan bibit ikan per ekor seharga 5.000. Yang terakhir yaitu menjual bekerjasama dengan para pedagang atau konsumen. Yang terakhir ada target pasar, yaitu narasumber tidak hanya menjual ikan, tetapi dia menjual benih-benih ikan. Dan ada konsumsi dari masyarakat itu maksudnya masyarakat mendatangi narasumber untuk membeli ikan secara langsung. Dan yang terakhir rumah makan. Narasumber mendatangi rumah makan untuk memaparkan hasil panennya dan mengajak bekerja sama. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Walaupun agak sedikit ya, gitu ya. Oke. Karena semua materi dari kelompok kami sudah selesai semuanya. Untuk semua pertanyaan yang sudah teman-teman siapkan, boleh ditanyakan pada sesi. Baik, sesi tanya jawab akan saya buka. Silakan kepada yang ingin bertanya, acungkan tangan, lalu memberitahu nama kelompok dan juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aulia dari kelompok 5. Izin bertanya, Silakan Mega. apakah ada hama lain di ikan gurame selain yang ada di ikan kaki? Ada, tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maya Lutfi dari kelompok 1. Izin bertanya, apa perbedaan dari ikan Ya. Lagi bertanya. Oke, silakan Naila. Perkenalkan, saya Elzi Wakila dari kelompok 4. Ini bertanya, kan tadi katanya ikan gurame gampang mati ya, lemah gitu lemah. Nah, mengapa ikan gurame itu bisa dibilang isinya gampang lemah, tapi kan mati? Oke. 3. Oke, semua pertanyaan sudah kami tampung. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjawab dulu ya. Iya. Kamera roll action. Oke, jadi karena semua pertanyaan sudah dijawab, sudah terjawab ya. Terus ini akan dijawab oleh Salah. 3. Oke, baik. Jadi di sini silakan untuk pramateri menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh silakan Amalia. Boleh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mega kelompok 5. Pertanyaannya, apakah ada hama lain? Tolong jelaskan. Ada, yaitu katak dan ikan gabus. Biasanya hama ini hanya memangsa yang masih berukuran kecil atau anaknya. Oh, jadi anaknya aja. Kayak dia tuh makan telur-telur ikan gurame. Cukup, terima kasih Amal. Oh ya, kasih Mam. Terima kasih Amalia. Baik, selanjutnya Cynthia akan menjawab pertanyaan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania. Apa saja keistimewaan ikan gurame? Ikan segudang manfaat, contohnya kandungan protein, asam amino, dan fosfor. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Resi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayla kelompok 4 yang pertanyaannya, mengapa ikan gurame cepat mati? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ikan gurame itu ikan yang manja. Maka jika bibitnya tidak sehat atau terluka sedikit saja saat pengambilan atau penangkapan, maka ikan gurame akan mati. Oh, jadi sensitif ya? Iya. Sensitif banget ikan. Kayak cewek. Kayak cewek. Jadi dibedain sama ikan-ikan yang lain. Betul.
kolamnya saja terdapat daun talas ya di atasnya. Oh, kok misalnya ikan yang lain disatuin? Emang daun talas kenapa? Talas tuh bukan apa talas. Fungsinya iya, selain untuk Penghias. makanan juga buat melindungi ikannya, kayak menghalangi ya. Oh. Menghalangi hamanya. Iya ya. Oke. Makasih Rai. Cukup. Makasih Ilham. Dasar penjahit. Semuanya sudah bertanya. Kasih ya. Bangun. Oh, belum ya? Enggak. Baik, karena semua pertanyaan sudah dipaparkan, semua jawaban sudah dipaparkan. Berikutnya akan dibacakan jawaban oleh Silahkan dibacakan. Dari sini akan membaca kesimpulan. Kesimpulannya ikan gurame adalah ikan banyak ditemukan di pasar, rumah makan, perairan tawar maupun para pembudidayanya. Namun untuk merawat ikan gurame tak semudah menemukannya. Diperlukan perawatan khusus dan harus dirawat oleh orang yang sudah berpengalaman menurut Bang Ujang sendiri sebagai narasumber kami, dia pun mengatakan bahwa untuk merawat ikan gurame harus ditangani oleh orang yang tepat maka dari itu harga jual dari ikan gurame sendiri cukup tinggi. Ikan gurame yang kaya akan gizi dan vitamin membuatnya menjadi salah satu ikan favorit. Ikan favorit semua orang. Tadi kan boleh tapi ikan cupang. Jangan tak jarang pula orang yang memelihara ikan gurame sebagai ikan hias. Yeay. Yang tadi sudah dibacakan oleh Bukit, mungkin agak baru jalan lagi ya. Jadi ikan gurame ini termasuk ikan yang bisa dibilang cukup mahal ya. Mahal banget. Ya, benar. Tapi harga yang mahal ini juga sesuai dengan cara perawatannya, karena cara perawatannya juga memang bisa dibilang cukup sulit ya, karena ikan ini bisa dibilang manja. Manja wajah deh. Baik, karena semuanya materi lalu kesimpulan dari presentasi kami kali ini sudah dipaparkan semuanya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti presentasi kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kurangnya persiapan dari kelompok kami ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata ya.